Halo semuanya, perkenalkan nama saya Markus Nabariba dengan NIM L1A11950. Saya dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai gambaran kondisi das batang hari hilir. Langsung saja kita mulai. Daerah aliran sungai atau das merupakan wilayah sungai yang dipisahkan dari wilayah lain oleh pemisah topografi yang berupa punggung bukit, sehingga air hujan yang jatuh dalam wilayah tersebut mengalir meresap menuju ke sungai dan bermuara ke laut. Salah satu fungsi utama dari das ini adalah sebagai pemasok air dengan kuantitas dan kualitas yang baik, terutama bagi penggunaan di hilir. Das juga merupakan suatu ekosistem, di mana di dalamnya terjadi suatu proses interaksi antara faktor biotik, non-biotik, dan manusia. Das Batanghari Hilir merupakan subdas Batanghari yang meliputi Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kota Jambi. Sungai utama yang mengalir di subdas Batanghari Hilir adalah Sungai Batanghari. Pemanfaatan Sungai Batanghari meliputi penyediaan kebutuhan air bersih, sarana transportasi, sumber air untuk irigasi, peternakan, pertambakan, dan perkebunan serta industri. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, pemanfaatan air di Sungai Batanghari meningkat. Demikian juga perubahan tata guna lahan. Secara sederhana, fenomena manajemen lahan, kebutuhan air baku, dan perubahan komponen penyusun iklim memberikan dampak pada debit ketersediaan air sungai di suatu das. Das Batanghari Hilir berada di bagian bawah dan merupakan muara bagi seluruh sumber aliran yang berasal dari bagian hulu. Oleh karena itulah, fluktuasi debit yang terjadi sangat dipengaruhi oleh subdas-subdas di atasnya. Selain itu, mengingat bagian hilir sangat dekat dengan laut, maka kondisi fluktuasi debit dan muka air sungai dipengaruhi juga oleh pasang surut air laut. Hasil layout peta administrasi subdas Batanghari Hilir ini menunjukkan luas subdas Batanghari Hilir sebesar 1.036.432 hektar. Kemiringan lereng di sub Batanghari Hilir ini didominasi oleh kemiringan 8-15% dan kemiringan 0-8%. Dapat dikatakan topografi subdas Batanghari Hilir ini cukup landai. Kemiringan ini mempengaruhi laju aliran air dari punggung bukit menuju lembah. Semakin curam topografi, air yang mengalir juga akan semakin cepat. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbatasan das Batanghari. Daerah aliran sungai atau das Batanghari secara geografis ini terletak pada posisi 0 derajat 43 menit sampai 0 derajat 46 menit lintang selatan dan 100 derajat 45 menit sampai 104 derajat 25 menit bujur timur. Secara topografis, das Batanghari dibatasi oleh Bukit Barisan di sebelah barat dengan puncak Gunung Kerinci, Gunung Tujuh, Gunung Pantai Cermin, Gunung Masjid, Gunung Terasik, Gunung Raja, dan Gunung Kunyit. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan puncak-puncak gunung dari Gunung Tengah Leras, Gunung Pondan Bongsu, dan Gunung Kayu Aro. Selanjutnya di sebelah utara berbatasan juga dengan puncak-puncak gunung dari Gunung Tiga Jerai dan Gunung Rinting, dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Berhala. Sedangkan secara administratif, das Batanghari berbatasan dengan Provinsi Riau di bagian utara. Pada bagian barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, sementara di bagian timur berbatasan dengan Selat Berhala. Ciri-ciri das bagian hilir. Yang pertama adalah daerah pemanfaatan atau pemakaian air. Yang kedua, zona sedimentasi. Yang ketiga, kerapatan drainase kecil. Keempat, kemiringan lereng kecil sampai sangat kecil, lebih kecil dari 8%. Kelima, beberapa tempat merupakan daerah banjir atau daerah genangan. Keenam, pengaturan pemakaian air ditentukan oleh bangunan irigasi. Ketujuh, jenis vegetasi umumnya tanaman pertanian, kecuali daerah estuaria yang didominasi oleh hutan bakau.
Kedelapan adalah pola pengurusan tubuh sungai berbentuk huruf U. Kegiatan masyarakat di sekitar Das Batanghari Hilir. Di dalam wilayah administrasi Das Batanghari Hilir ini, masyarakat banyak sekali memanfaatkan das sebagai sumber pendapatan utama maupun sampingan. Contohnya adalah nelayan yang mencari ikan di sekitar wilayah Das Batanghari Hilir, petani sawah yang memanfaatkan air Das Batanghari Hilir sebagai pemasok air dengan debit tertentu untuk mengaliri areal persawahan masyarakat. Penggunaan jasa lingkungan juga dilakukan masyarakat sekitar Das Batanghari Hilir, seperti penyedia transportasi penyeberangan yang dipakai masih sering dipilih masyarakat sebagai alternatif untuk menyeberangi sungai. Contoh di daerah kota Jambi, di Jambi seberang, tepatnya di dekat Monumen Gentala Arasi. Masih banyak masyarakat yang menjual jasa penyeberangan air untuk melakukan transaksi ataupun hanya sekedar hiburan pengunjung. Fenomena Das Batanghari Hilir. Yang pertama adalah subdas Batanghari Hilir telah terjadi erosi, sedimentasi, dan aliran permukaan yang disertai pula dengan unsur-unsur yang terangkat atau terikat pada partikel tanah atau terlarut dalam air. Yang kedua, akibat rutinnya banjir sungai Batanghari yang terjadi setiap tahun, maka penduduk lokal khususnya di bagian hilir beradaptasi dengan membuat rumah panggung. Akibat terjadinya banjir musiman, maka sawah-sawah hanya bisa ditanami setahun sekali, yaitu pada musim kemarau. Yang ketiga, terjadinya pencemaran air sungai Batanghari menjadi tidak berkualitas, yang mengakibatkan anak-anak mengeluhkan gatal-gatal yang cukup ekstrim sebab disertai dengan nanah, yang disebabkan oleh limbah perusahaan dan zat kimia untuk menangkap ikan, di mana ketika musim hujan, limbah akan mudah mengalir ke sungai yang disebabkan oleh aliran air yang sangat deras. Yang keempat, terjadinya penurunan debit sungai Batanghari 1 bulan yang mengakibatkan sumur-sumur warga yang berdekatan dengan kawasan Das Batanghari seperti di Kecamatan Jelutung, Telanepura, dan Kota Jambi mulai kering. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi pasang surut di air laut. Penurunan ketinggian air juga dipengaruhi curah hujan di kawasan hulu sungai Batanghari. Yang kelima, adanya aktivitas pertambangan dan kegiatan pengusahaan atau eksploitasi hutan yang dilakukan secara mekanis sepanjang aliran sungai telah berdampak terhadap berubahnya alur sungai, erosi di tepian sungai, pendangkalan atau sedimentasi yang tinggi sepanjang aliran Das Batanghari terutama sebelah hilir. Perubahan alur dan arah arus Batanghari ini mengakibatkan air sungai dengan cepat naik pada saat musim hujan datang. Nah, sebaliknya, cepat surut saat musim kemarau. Hal ini juga diperburuk dengan meningkatnya populasi penduduk, terutama pada daerah transmigrasi. Sedikit banyaknya akan membebani wilayah Das Batanghari itu sendiri. Skenario banjir Sungai Batanghari. Yang pertama, banjir bagian hulu sungai berlangsung relatif lebih singkat dibandingkan banjir di bagian hilir. Yang kedua, banjir di bagian hilir akan sangat tergantung dari peningkatan curah hujan di kedua jalur percabangan di hulu dengan rentang waktu sekitar 1 sampai 4 hari. Yang ketiga, jika peningkatan curah hujan hanya terjadi pada satu jalur saja, maka banjir di hilir tidak akan tinggi dengan waktu lebih singkat. Yang keempat, jika peningkatan curah hujan terjadi pada kedua jalur, namun dengan waktu yang tidak bersamaan, maka banjir di hilir tidak akan tinggi dan dengan waktu yang lebih lama. Yang kelima, jika peningkatan curah hujan terjadi pada kedua jalur dengan waktu yang bersamaan, maka banjir di hilir akan sangat tinggi dan terjadi dengan waktu yang lebih singkat. Yang keenam, puncak banjir di hilir terjadi jika terjadi puncak musim hujan pada kedua jalur di hulu dan relatif bersamaan dengan puncak musim hujan di hilir, serta pada saat yang sama terjadi bulan purnama sehingga akan terjadinya pasang maksimum. Demikianlah hasil penjelasan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Bila ada kata-kata yang salah, saya meminta maaf. Terima kasih sudah menonton.